Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Allah. minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allah. ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah. innahu huwas samiul basir. Allah. Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengarkan baik-baik anak, nanti sejak Ibu Kultum, Ibu kasih nanti pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Dapat? Hadiah, ya. Oke. Isra dan Mi'raj. Sebelum Ibu sampaikan, ada yang tahu apa arti Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Isra dan Mi'raj. Isra dulu nggak? Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada di atas langit ketujuh. Ya nak, dengarkan baik-baik. Jadi Isra Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa yang bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang banyak tidak percaya dengan kejadian ini. Kenapa? Karena perjalanan Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam saja. Ya, kira-kira sekitar tidak sampai 12 jam. Ya, satu malam dari Mekah ke langit ke-7 lewat lagi. Ya. Dengarkanlah, sebelum perjalanan Isra dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi sebelum itu mengalami namanya kesedihan yang luar biasa, musibah yang sangat luar biasa, musibah besar. Ya, nah musibah apa itu, Bu? Pertama, yang mana istri Nabi Muhammad SAW meninggalkan beliau, yaitu bernama Khadijah, wafat sebelum Nabi Isra. Yang kedua, setelah istri beliau meninggalkan beliau, meninggal lagi lah pamannya yang sangat dicintainya. Siapa pamannya? Bernama Abu Thalib. Ya. Yang ketiga, ya, ketika Nabi umur 35 tahun diangkat menjadi Amirul Mukminin. Ketika itu umur 35 tahun Nabi Muhammad dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad ke sisi Ka'bah. Itu orang-orang Quraisy masih banyak yang menghormati Nabi. Tapi setelah ini, kejadian ini, sebelum kejadian Isra ini, ya ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul. Orang-orang Quraisy banyak yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di situ kesedihan yang dialami oleh Nabi. Setelah itu umur 50 tahun, setelah 10 tahun kenabian, orang-orang kafir Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad. Begitu juga istrinya sudah meninggal dunia, begitu juga pamannya meninggalkan beliau. Ketika umur 50 tahun, beliau tidak punya
orang-orang yang dipercaya di kota Mekah itu, punya kawan lagi. Beliau disingkirkan, gak ada yang percaya kepada beliau. Beliau disakiti, bahkan bukan hati yang disakiti, tapi fisik juga disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Jadi Muhammad sangat sedih sekali, sehingga beliau pergilah namanya ke kota Taif. Beliau di sampai sana berharap kalau orang-orang Taif menyambut beliau dengan gembira, ya, dengan sukacita. Ternyata salah. Beliau diterima dengan lebih kejam dari orang-orang yang ada di kota Mekah, sehingga Nabi lebih lagi sedih lagi, makin sedih, sehingga beliau tidak punya teman sendiri. Padahal tadi hanya Khadijah yang membela beliau beserta dengan pamannya. Sampai di Taif beliau tinggal sendiri, gak ada yang menemani, gak ada yang percaya dengan beliau. Sampai beliau menangis, pergilah beliau karena gak ada yang menerima beliau di kota Taif. Pergi beliau ke sebuah kebun. Di kebun itu ada pohon yang sangat besar, sehingga beliau duduk di bawah pohon itu, melamun, memikirkan nasibnya ke depannya bagaimana, sehingga di saat di bawah pohon itu beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak doa bagaimana nanti kehidupan setelah ini. Lalu karena dengan kesedihan itu, di suatu malam beliau pun tertidur di rumahnya. Ya, tertidur karena kesedihannya. Allah pun memanggil Nabi Muhammad SAW untuk tujuan menghibur Nabi Muhammad SAW. Ya, ini tadi Allah menjalankan umatnya. Siapa umatnya? Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat Nabi Muhammad SAW ke dekat Ka'bah, ya, di dekat kuburannya Nabi Ismail, hijirnya Ismail. Diangkatnya Nabi Muhammad bukan dari pintu, tapi dari atapnya rumah Nabi itu ternampaklah cahaya yang sangat terang. Dari situlah diangkat Nabi Muhammad SAW, diletakkanlah ke dekat Ka'bah. Lalu malaikat Jibril meminta kepada malaikat Ismail mengambilkan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini diambil dengan menggunakan mangkok seperti terbuat dari emas. Malaikat Ismail pun mengambil air Zam-Zam tadi, sehingga malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Tujuannya apa tuh dibelah dada Nabi Muhammad? Untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW supaya tidak ada secuil pun kotoran yang ada terdapat di dalam hati Nabi Muhammad SAW ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibersihkanlah. Setelah dibersihkan, itu Nabi Muhammad tanpa sadar, ya, tertidur. Setelah dibersihkan, lalu dijahit kembali, tapi kembali seperti semula, nggak ada tanda jahitan. Kalau zaman sekarang setelah dijahit badannya ada bekas jahitannya kan? Kalau Nabi nggak ada bekas jahitannya. Lalu terbangunlah Nabi Muhammad SAW. Setelah terbangun, malaikat pun Allah pun menurunkan sebuah kendaraan supaya kendaraan ini dinaiki oleh Nabi Muhammad nantinya. Diturunkanlah bernama seekor hewan yang bernama buruk. Ya, buruk ini punya tali. Lalu tali itu nanti dipegang oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Setelah dibersihkan hatinya, lalu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad merasakan kelelahan. Sampai Masjidil Aqsa, malaikat Jibril pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat 2 rakaat. Sholatlah wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad sholat. Setelah sholat, beliau merasa kehausan. Wahai Jibril, aku merasa haus.
Lalu malaikat Jibril pun mengambilkan 2 gelas air minum. Yang pertama berisi susu, yang kedua berisi yang namanya khamar, minum-minuman yang memabukkan. Tapi di situ Nabi Muhammad memilih yang namanya gelas yang berisikan susu. Lalu kata malaikat Jibril, kamu sudah memilih sesuai dengan fitrah. Setelah itu mereka pun melaksanakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika melaksanakan perjalanan sebelum menuju langit pertama, banyak sekali kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Bu kejadiannya? Ya, salah satunya ini ya. Ada orang penceramah ya, seorang penceramah ini diberi hukuman yang sangat besar. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa itu? Dia seorang penceramah, tapi ketika ia berceramah, contohnya begini, menyampaikan tentang sholat, tapi tidak pernah melaksanakan sholat. Ia hanya menyuruh orang sholat, begitu. Itu diberikan Allah hukuman yang sangat besar nantinya. Yang kedua, ada wanita yang sangat wangi ditemui oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa wanita itu? Lalu malaikat Jibril bertanya, dia adalah wanita soleha, wanita mulia, namanya Masyitoh. Kenapa begitu wangi tubuhnya? Wanita Masyitoh ini bersama dengan keluarganya dulu adalah menjadi pembantunya siapa yang merasa yang mengakui dirinya Tuhan, raja. Apa? Raja Fir'aun. Masyitoh ini dan keluarganya adalah pembantunya Raja Fir'aun. Masyitoh ini tugasnya menyisir putri rambutnya Raja Fir'aun. Ketika menyisir rambutnya ini jatuh sisirnya tadi ke lantai. Lalu ketika itu Masyitoh mengambil sisir itu dengan mengucapkan, ada yang tahu? Apa yang mengucapkan? Mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu anaknya Fir'aun terkejut. Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Katanya. Karena Raja Fir'aun itu dia mengakui adalah Tuhan. Semua orang-orang harus mempertuhankan dia. Ada Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu putrinya Raja Fir'aun pergi lari menuju ayahnya. Ya. Ayah. Apa nak? Ternyata Masyitoh selama ini mempertuhankan bukan kau, tapi Tuhan dia adalah Allah. Lalu kata Fir'aun, siapa Allah itu? Dia Tuhan kita, kata Masyitoh. Lalu Fir'aun gak mau mempertuhankan Allah, bahkan orang-orang di situ harus mempertuhankan dia. Sehingga itu dipanggillah prajurit-prajuritnya untuk menghukum Masyitoh dan anak-anaknya. Bahkan anaknya masih ada bayi ya, dipanggillah. Lalu ada permintaan Masyitoh. Baiklah, aku rela engkau berikan hukuman, wahai Fir'aun. Aku rela, demi Allah aku rela. Lalu disuruhlah pasukannya membuat api yang sangat besar. Di atas api itu adalah kuali yang besar yang namanya minyak mendidih di situ ya. Kalau Masyitoh rela dimasukkan ke kuali itu, tapi dia tidak sanggup melihat anaknya yang sangat kecil, bayi. Lalu bayi tadi bicara, masih bayi. Ada 4 bayi yang bicara di waktu kecil. Salah satunya nama anaknya Masyitoh, yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam yang bisa berbicara. Lalu apa kata bayi itu? Wahai ibu, kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Allah, percayalah, kata bayi Masyitoh tadi. Lalu mereka melemparkan diri mereka ke kuali tadi. Tapi Allah kan Maha penyelamat. Selagi kita percaya kepada Allah, Allah pun menyelamatkan mereka sehingga mereka ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan tubuh mereka pun terasa sangat wangi. Itu kisahnya. Itu salah satu kejadian-kejadian yang dipertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum sampai ke langit pertama. Setelah itu malaikat Jibril pun melaksanakan perjalanan, yaitu menuju langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi, ada yang tahu?
Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di situ sebelum bertemu lalu Nabi Adam memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan Nabi Muhammad SAW ketika sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan lagi ke langit kedua. Ini namanya Mi'raj ya. Tadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj. Langit kedua, bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril dengan Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam. Yang mana Nabi Isa ini punya mukjizat yang sangat banyak. Salah satunya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan burung dari tanah liat, dan banyak lagi. Selanjutnya Nabi Isa juga mendoakan Nabi Muhammad ya. Dan Nabi Muhammad melaksanakan lagi perjalanan ke langit yang ketiga. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi, yaitu Nabi siapa? Yang paling ganteng? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pun mendoakan Nabi di langit ketiga. Lanjut lagi perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril dengan menaiki buraq sampai ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi. Ada yang tahu? Nabi kedua siapa? Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, begitu juga Nabi Idris mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad melakukan lagi perjalanan ke langit kelima. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Ada yang tahu kelas 1? Nabi siapa? Saudaranya Nabi Musa. Siapa? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adalah Nabi yang membantu Nabi Musa berdakwah. Karena Nabi Harun ini Nabi yang sangat jelas bicaranya. Sementara Nabi Musa itu kurang jelas bicaranya. Kenapa? Karena lidahnya pernah terbakar. Ya, pernah terbakar. Selanjutnya Nabi Harun pun mendoakan Nabi Muhammad. Lalu melaksanakan perjalanan lagi menuju langit ke berapa ini? 6. Bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam. Najwan. Di langit ke-6 Nabi Muhammad melihat Nabi Musa yang sedang menangis. Wahai Musa, kenapa engkau menangis? Aku menangis, umatku lebih sedikit daripada umatmu, tapi umatmu lebih banyak masuk surga, kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu lanjutlah perjalanan. Setelah Nabi Musa juga mendoakan Nabi Muhammad, lanjut lagi perjalanan ke langit yang ke-7. Bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi siapa bapaknya para nabi? Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Bu dibilang Nabi Ibrahim bapaknya para nabi? Karena Nabi Ibrahim pertama kali yang dihitan atau disunat. Makanya beliau dibilang adalah bapaknya para nabi. Setelah sampai di langit ke-7, Nabi Muhammad mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim pun mendoakan beliau dan mempertunjukkan surga di langit ke-7 kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam surga itu banyak mengalir sungai-sungai yang sangat wangi, tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Setelah itu naiklah malaikat, siapa tadi yang menemani Nabi Muhammad? Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sudahkah langsung jumpa Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum.
Di situ Nabi Muhammad melihat ada pohon yang sangat besar. Bahkan daunnya sebiji bisa menutupi manusia yang ada di muka bumi ini, saking lebarnya daunnya. Buahnya sebesar unta, saking besarnya satu biji. Tuh, saking besarnya pohonnya itu. Dan di setiap daunnya itu ada nama-nama kita di sana. Nanti kalau daunnya sudah jatuh, malaikat tahu. Oh, berarti nama yang ada di daun itu, waktunya lah. Nyawanya dicabut. Hati-hati kau. Ada nggak namamu nanti di situ? Ya. Setelah itu Allah pun memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menemuinya. Dipanggil dengan suara gemuruh, kayak apa namanya? Geluduk yang sangat besar. Lalu malaikat Jibril pun memerintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, pergilah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengajak dari malaikat Jibril, wahai Jibril, ayo kawani aku, gitulah kira-kira bahasanya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, yang sanggup pergi menghadap Allah itu hanya engkau. Aku tidak sanggup, wahai Muhammad. Kenapa? Kata Nabi. Nanti kalau aku ke sana, tubuhku ini hancur berkeping-keping. Kenapa bisa, wahai Jibril? Aku tidak sanggup melihat cahayanya Allah. Bukannya engkau Jibril tercipta dari cahaya? Iya, aku tercipta dari cahaya. Tapi cahaya yang dari Allah itu lebih dahsyatnya, lebih sekitar kurang lebih 7.000 lebih terang dari cahaya yang ada di dunia ini. Sehingga malaikat Jibril tidak kuat. Nanti kalau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril masih melihat cahayanya aja, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Sehingga malaikat Jibril nggak mau bertemu dengan nggak mau menemani Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sampailah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu cahaya yang sangat terang. Bukan langsung Allah, bukan langsung wajah Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi cahaya yang sangat terang. Lalu disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan diskusi atau cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu ceritanya sebelum memberi perintah sholat? Yang pertama, Allah menghadiahkan Nabi yaitu surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang mana pembuka di dalam Al-Quran, induknya Al-Quran. Yang kedua, ada yang tahu surah apa yang dihadiahkan Allah kepada Nabi? Ada yang tahu? Surah Al-Baqarah ayat terakhir. Siapa nanti yang bisa baca itu, kasih hadiah 3 kali lipat. Surah Al-Baqarah ayat terakhir. Itu adalah, apa itu surah Al-Baqarah? Kata Nabi Muhammad kepada Allah, itu adalah harta karun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, surah Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Ada yang tahu? Apa arti Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Bahwasanya di dalam surah Al-Kautsar itu dijelaskan tentang nikmat yang sangat banyak. Apalagi wahai Allah, kata Nabi, diwajibkan untuk umatmu nanti berpuasa, naik haji, apalagi melakukan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah apa perintah Allah? Yaitu kelas 1. Yaitu apa yang terakhir? Perintah sholat. Sholat yang diwajibkan. Pertama kali Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW adalah sholat sebanyak berapa banyaknya? 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad setelah
menerima perintah wahyu dari Allah, turunlah Nabi Muhammad SAW. Wah, ada lupa ibu. Sebelum Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad mengucapkan salam dulu. Maaf ya, kelupaan sedikit. Mengucapkan salam dulu kepada Allah. Apa salamnya? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ternyata Allah tidak menjawab salam Nabi Muhammad. Allah terdiam. Ya Dimas? Allah terdiam. Lalu Nabi heran, kenapa salamku tidak dijawab? Turunlah Nabi Muhammad menemui malaikat Jibril yang ada di Sidratul Muntaha. Wahai Jibril, kata Nabi, kenapa ya tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab salamku? Lalu malaikat bertanya, apa yang kamu ucapkan wahai Muhammad? Aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, bukankah Allah itu assalam? Maka Allah itu tidak menjawab karena Allah adalah assalam, penyelamat. Masa kita doakan Allah supaya selamat, kan begitu? Lalu Allah diam, makanya Allah itu diam karena bukan itu salamnya. Ternyata apa yang aku ucapkan nanti wahai Jibril kepada Allah, ucapan salamku. Lalu malaikat Jibril pun mengajari Nabi Muhammad, ucapkanlah At-tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatun lillah. Oke. Nabi Muhammad pun naik ke bertemu dengan Allah, lalu mengucapkan salam dengan lafaz At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Itulah bunyi salam Nabi Muhammad kepada Allah. Lalu dijawab dengan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dijawab Allah. Lalu Nabi Muhammad menjawab kembali, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu Allah memberikan perintah yang wajib kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang terakhir tentang sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Waduh, banyak kali kan, begitu kan? Lalu Nabi Muhammad turun ke langit ke-6. Siapa tadi di langit ke-6? Nabi siapa? Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, sudah kamu menerima perintah dari Allah? Sudah. Wahai Musa, apa perintahnya? Sholat 50 kali sehari semalam. Aduh, itu banyak sekali wahai Muhammad, kata Musa. Umatmu gak akan sanggup melaksanakan itu. Kenapa? Umatmu itu pendek-pendek, katanya. Umurnya juga pendek-pendek, kan? Umat manusia sekarang ada umurnya sampai 100 tahun. Jarang. Sampai 60, 70 paling kan. Sementara umatnya Nabi Musa alaihissalam, dulu umatnya itu tinggi-tinggi tubuhnya, bahkan umurnya sampai ratusan tahun. Bahkan kata Musa, itu aja umatku hanya sedikit melaksanakan perintah Allah, makanya umatku sedikit masuk surga, kata Nabi Musa. Udah Muhammad, aku yakin umatmu gak akan sanggup melaksanakan itu. Bergila-gila jumpa sama Allah, minta lagi keringanan sama Allah. Bergila lagi Nabi Muhammad SAW. Naik lagi. Mintalah. Lalu Allah menurunkan jumlahnya 45. Allah ini baik, loh baik. Udah diturunkan, jumpa lagi dengan Nabi Musa. Begitu lagi perbincangan mereka. Pergi lagi Muhammad bertemu Allah, diturunkan 5 sampai dengan 5 waktu. Ada 9 kali kurang lebih Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, minta keringanan supaya jumlah sholat diturunkan dan dikurangi. Setelah 5, lalu malaikat Nabi Musa lagi berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sudah berapa yang diberikan Allah? 5 waktu. Aduh Muhammad, masih banyak itu. Lihatlah nanti, umatmu gak akan sanggup. Nyatanya memang iya,
sholat Jumat. Jumat kan belum tentu dikerjakan. Jangankan ini, sekali setahun pun ada yang tidak melaksanakan. Apa itu sekali setahun? Lebaran, Sholat Idul Fitri. Idul Fitri dan Idul Adha. Lihatlah banyak umatnya Nabi Muhammad belum melaksanakan itu. Bahkan bertahun-tahun dan katanya dia Islam, tapi Islamnya hanya di mana? Di KTP, di KK, di rapor. Nah, tidak diamalkan perintah itu. Itu. Nah, apa kata Nabi Musa? Inilah yang kutakutkan. Kejadiannya apa itu? Nggak ada melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak yang tidak melaksanakan. Lalu udahlah Musa, aku malu bertemu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, inilah yang akan kuajarkan kepada umatku. Berapa tadi sholatnya terakhir? Berapa sholatnya tadi terakhir yang diizinkan Allah? Berapa tadi? 50. Itulah kalau nggak mendengarkan kan, Bu, nanti kalau nggak bisa jam nggak usah dikasih snack ini, Bu. Sebut kali. Lalu Nabi Muhammad turunlah ke bumi bersama dengan malaikat Jibril sampai di bumi di Masjidil Aqsa. Coba dengarkan dulu. Lalu malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk sholat. Lalu malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk sholat di depan, menjadi imam. Siapa makmumnya? Ada yang tahu siapa makmumnya? Ada? Malaikat Allah mendatangkan para nabi yang sudah pada meninggal semuanya, dan para malaikat menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Setelah melaksanakan sholat, Nabi Muhammad pun menceritakan ke salah seorang wanita yang bernama Ummi Hani, menceritakan kejadiannya ini yang dialami oleh Nabi selama 1 malam tadi. Tapi beliau percaya memang. Lalu apa kata siapa tadi? Ummi Hani, akankah kau ceritakan kepada semua orang yang kau alami ini, wahai Muhammad? Iya, aku akan kuceritakan semua kejadian ini. Nggak akan ada yang percaya kepadamu Muhammad, kata Ummi Hani. Nggak akan ada yang percaya. Aku tetap menceritakannya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad pun menceritakan kepada pamannya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal tidak ada yang percaya. Aneh kau Muhammad, aku nggak akan percaya. Masa bisa kau melaksanakan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dalam waktu 1 malam? Kata Abu Jahal, nggak percaya, nggak akan ada yang percaya. Jadi nggak ada yang percaya orang-orang di situ. Setelah Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan tadi, Nabi Muhammad menceritakan itu, nggak ada yang percaya. Lalu saking senangnya Abu Jahal ini, karena nggak ada yang percaya ini dengan Nabi Muhammad, senang dia pulang dia ke rumah, ya diajak lagi orang-orang untuk mengepung Nabi Muhammad. Nggak ada yang percaya. Tapi ada satu orang di situ ternyata yang percaya kepada Nabi Muhammad. Siapa itu? Pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang percaya. Wahai Abu Bakar, apakah kau percaya dengan kisahku ini? Kata Nabi Muhammad. Iya, aku yang pertama kali kan percaya dengan kisahmu. Kata siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Maka diberi nama, sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abu Bakar. As-Siddiqnya itu ditambahi. Apa artinya Siddiq? Artinya benar. Kenapa benar? Karena beliau yang membenarkan kisah Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Disitulah Allah mewajibkan kita sholat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Setelah itu Nabi melaksanakan sholat 5 waktu itu. Yang pertama, dalam hari pertama itu dilaksanakannya dengan sholat di awal waktu. Besoknya dikerjakan di akhir waktu. Sehingga dengan yang diberikan contoh yang diberikan Nabi Muhammad kepada umatnya, kita tahu kapan waktu sholat tiba di awal waktu dan kapan waktu sholat di akhir waktu. Disitulah Allah sudah berikan contoh kepada kita.
Ya. Dan hikmah dari kisah ini nak, dengarkan baik-baik ya. Hikmah ini Nabi Muhammad sudah melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa untuk menolong umatnya. Maka dari situ nak, ayo anak-anak ibu, anak-anak soleh dan solehah, laksanakan, dirikan sholat 5 waktu. Ingat Nabi Muhammad sudah memperjuangkan umatnya. Karena umat Nabi yang pertama kali nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Karena Nabi nggak mau kita berada di dalam neraka sampai pengorbanan beliau sebesar itu. Tuh, makanya sesekali dengarkan kisahnya dari YouTube, dari manapun bisa pendengarkan, dari TikTok. Jangan cuma main game aja, main TikTok aja, ya. Dengarkan kisahnya. Ya nak ya. Baiklah, sampai sini kultum ibu pada pagi hari ini. Sebelum ibu menutup kultum ibu mau bertanya. Tanggal berapa tadi Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj? 27 apa? Bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad bertemu dengannya selama hanya waktu dengan 1 malam. Bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, peristiwa apa namanya tadi? Peristiwa yang sangat luar biasa di mana Nabi Muhammad menerima wahyu salat 5 waktu. Peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Berapa kali kita salat sehari semalam? 5. Jumlah rakaatnya sebanyak 17 Rakaat. dan perjalanan itu dilaksanakan Nabi di hari yang namanya malam Senin. Malam